Apa yang sebenarnya disembunyikan di balik pintu tertutup Pertamina selama bertahun-tahun? Mengapa dana raksasa 400 triliun rupiah bisa mengendap tanpa kejelasan arah dan hasil? Benarkah ada proyek misterius yang disebut kilang bayangan, menyedot anggaran triliunan tapi tak pernah benar-benar ada? Siapa yang selama ini diuntungkan, dan siapa yang dirugikan? Ketika Purbaya mulai membuka data, efeknya mengguncang fondasi BUMN energi. Saat Ahok berani bicara blak-blakan, tabir pun mulai tersibak. Dan ketika laporan rahasia ini sampai ke Presiden Prabowo Subianto, kemarahan pun tak terhindarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membedah fakta, data, dan realitas yang jarang diungkap ke publik. Sebelum kita lanjut lebih jauh, pastikan Anda menekan tombol like agar isu penting seperti ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Subscribe channel ini jika Anda ingin terus mendapatkan analisis tajam dan cerita investigatif yang tidak disensor. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak tertinggal perkembangan terbaru dari kasus-kasus besar negeri ini. Pintu-pintu rapat di lingkungan Pertamina selama bertahun-tahun dikenal sunyi dan rapat. Di balik dinding tebal dan ruang berpendingin itu, keputusan bernilai triliunan rupiah lahir tanpa banyak sorotan. Publik hanya melihat laporan kinerja yang tampak rapi dan penuh angka optimistis. Namun bisik-bisik di kalangan internal menyebut ada dana besar yang mengendap tanpa kejelasan. Dana itu disebut-sebut tidak pernah benar-benar bekerja untuk kepentingan energi nasional. Ketika nama Purbaya mulai disebut, ketenangan semu itu perlahan runtuh. Sebuah efek domino pun mulai terasa di lorong-lorong kekuasaan. Purbaya tidak datang dengan teriakan, melainkan dengan data dan kesabaran dingin. Ia membaca laporan yang bagi sebagian orang hanya formalitas tahunan. Di balik tabel dan grafik, ia menemukan ketidaksinkronan yang terus berulang. Anggaran besar dicatat keluar, tetapi hasilnya tak pernah benar-benar hadir. Pertanyaan sederhana berubah menjadi kegelisahan struktural. Mengapa dana sebesar itu tidak menghasilkan lompatan produksi yang dijanjikan? Mengapa proyek strategis terus tertunda tanpa penjelasan memadai? Sejak saat itu, Purbaya efek mulai bergerak tanpa bisa dihentikan. Isu ini tidak langsung meledak ke publik karena ada upaya menahannya. Beberapa pejabat memilih diam demi stabilitas dan citra institusi. Namun di dalam, rasa was-was tumbuh cepat. Setiap rapat menjadi lebih tegang dari biasanya. Setiap dokumen diperiksa ulang dengan hati-hati berlebihan. Nama-nama tertentu mulai saling melempar tanggung jawab. Dalam keheningan itu, kebenaran justru semakin keras bergema. Pertamina yang selama ini kokoh mulai menunjukkan retakan halus. Di saat yang sama, publik belum menyadari apa yang sedang terjadi. Media masih sibuk dengan isu lain yang lebih mudah dijual. Tidak ada yang menyangka bahwa bom waktu tengah disiapkan dari dalam. Laporan demi laporan menumpuk tanpa penjelasan publik. Angka 400 triliun rupiah hanya muncul sebagai bayangan samar di beberapa catatan internal. Namun angka itu terlalu besar untuk terus disembunyikan. Perlahan, cerita ini mencari jalannya sendiri menuju permukaan. Ahok berada di titik pengamatan yang berbeda. Ia melihat pola yang terasa familiar baginya. Pola penundaan, pembelaan administratif, dan kalimat normatif yang berulang. Pengalamannya membuatnya tidak mudah puas dengan jawaban formal. Ia mulai mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman. Setiap pertanyaan memicu kegelisahan baru di meja rapat. Tidak semua orang menyukai cara Ahok membuka lapisan persoalan. Tetapi pintu yang tertutup rapat itu mulai berderit. Semua pihak merasakan ada sesuatu yang besar sedang bergerak. Tidak ada yang tahu siapa yang akan terseret pertama kali. Yang jelas, ketenangan lama sudah tidak mungkin kembali. Pertamina berada di ambang sorotan nasional. Purbaya efek baru saja dimulai. Angka 400 triliun rupiah tidak muncul begitu saja tanpa jejak. Dana itu tersebar dalam berbagai pos yang terlihat sah di atas kertas. Sebagian dicatat sebagai investasi jangka panjang. Sebagian lain diselipkan dalam proyek strategis nasional. Namun ketika ditelusuri lebih jauh, arus dan hasilnya tidak pernah bertemu. Dana seolah berputar di tempat tanpa menghasilkan energi nyata. Inilah yang membuat Purbaya semakin yakin ada masalah sistemik. Sesuatu yang sengaja dibiarkan terlalu lama. Di beberapa proyek, laporan kemajuan tampak meyakinkan. Foto-foto lapangan dipajang sebagai bukti aktivitas. Presentasi dibuat seolah semua berjalan sesuai rencana.
Tetapi ketika dibandingkan dengan output real, hasilnya mengecewakan. Produksi tidak naik signifikan, efisiensi tidak pernah tercapai, biaya terus membengkak tanpa kejelasan. Disinilah istilah mengendap menjadi sangat relevan. Uang bergerak, tapi manfaatnya tidak pernah sampai ke rakyat. Ahok mulai menyebut istilah yang membuat banyak orang tersentak. Ia menyebut adanya proyek yang hanya hidup di atas kertas. Proyek yang selalu punya alasan untuk belum selesai. Proyek yang anggarannya terus bertambah tanpa target jelas. Istilah kilang bayangan pun mulai beredar. Bukan kilang yang benar-benar berdiri megah, melainkan janji yang terus diulang. Janji yang menguras dana negara secara perlahan. Sebagian pihak mencoba meredam istilah itu. Mereka menyebutnya terlalu provokatif dan berbahaya. Namun justru karena itulah istilah tersebut cepat menyebar. Orang-orang internal mulai bertanya satu sama lain. Media investigatif mulai mencium aroma besar. Publik mulai penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kilang bayangan menjadi simbol dari kecurigaan yang membesar. Simbol dari proyek tanpa wujud nyata. Purbaya tidak berhenti pada kecurigaan semata. Ia mendorong audit dan penelusuran lebih dalam. Setiap angka diminta penjelasannya. Setiap penundaan diminta alasan tertulis. Proses ini tidak berjalan mulus karena banyak kepentingan terlibat. Beberapa jalur administrasi terasa sengaja diperlambat. Namun tekanan terus meningkat dari dalam dan luar. Sistem mulai menunjukkan ketidakmampuannya menutup semua celah. Dana 400 triliun rupiah tidak lagi sekadar angka. Ia berubah menjadi simbol potensi kerugian negara. Setiap hari tanpa kejelasan memperbesar amarah publik. Kepercayaan terhadap BUMN strategis mulai diuji. Di kejauhan, bayang-bayang reaksi politik mulai terlihat. Keberanian Ahok bukanlah hal baru dalam politik Indonesia. Namun kali ini, risikonya terasa jauh lebih besar. Ia tidak hanya berhadapan dengan individu, tetapi dengan sistem. Sistem yang telah lama nyaman dalam kerumitan birokrasi. Setiap pernyataannya langsung menarik perhatian. Media mulai mengutipnya secara luas. Publik merasakan ada kejujuran yang jarang terdengar. Kotak Pandora pun terbuka perlahan. Ahok berbicara tentang angka dengan nada yang lugas. Ia tidak berputar-putar dengan istilah teknis berlebihan. Ia menyebut dana besar yang tidak bekerja. Ia menyebut proyek yang tidak jelas ujungnya. Pernyataannya memicu reaksi beragam. Ada yang mendukung dengan penuh semangat. Ada pula yang menuduhnya mencari panggung. Namun diskusi publik sudah terlanjur bergulir. Di internal Pertamina, suasana berubah drastis. Rapat menjadi lebih defensif. Dokumen lama kembali diangkat ke meja. Nama-nama yang sebelumnya aman mulai dipertanyakan. Tidak semua pihak siap menghadapi sorotan seperti ini. Beberapa mencoba membangun narasi tandingan. Mereka menyebut isu ini dilebih-lebihkan. Tetapi data yang muncul terus menekan. Purbaya melihat momentum ini sebagai titik kritis. Ia tahu bahwa keterbukaan parsial bisa berbahaya. Jika tidak dituntaskan, kepercayaan publik bisa runtuh total. Ia mendorong agar laporan disampaikan secara utuh kepada pemerintah. Langkah ini bukan tanpa risiko politik. Namun baginya, membiarkan kebocoran setengah-setengah jauh lebih berbahaya. Negara tidak boleh kalah oleh kerumitan buatan. Istilah kilang bayangan semakin kuat mencengkeram opini publik. Ia menjadi metafora yang mudah dipahami masyarakat. Proyek besar tanpa hasil menjadi simbol kegagalan tata kelola. Media sosial dipenuhi spekulasi dan analisis. Beberapa pihak mulai panik melihat arah opini. Skandal ini tidak lagi bisa dikendalikan dengan pernyataan singkat. Ia menuntut jawaban nyata. Tidak ada lagi ruang nyaman bagi mereka yang ingin bersembunyi. Nama Ahok telah menjadi pemicu utama. Purbaya efek semakin meluas. Semua mata mulai tertuju pada istana. Di balik hiruk-pikuk media, sebuah laporan disiapkan dengan sangat hati-hati. Laporan itu merangkum temuan-temuan paling sensitif. Angka, skema, dan potensi kerugian negara disusun secara sistematis. Tidak semua orang diberi akses. Jalur penyampaiannya pun dijaga ketat. Laporan ini ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebuah keputusan besar menunggu di ujungnya. Prabowo dikenal tidak menyukai kejutan yang merugikan negara. Ia membaca laporan itu dengan perhatian penuh. Setiap halaman memperlihatkan gambaran yang mengkhawatirkan. Dana besar tanpa hasil nyata bukan sekadar masalah manajemen. Ia menyentuh soal kedaulatan energi dan kepercayaan publik. Bagi Prabowo, ini bukan isu kecil.
Ini menyangkut wibawa pemerintahan. Reaksi awalnya disebut sangat keras. Nada tegas terdengar dalam pertemuan tertutup. Ia meminta penjelasan yang tidak normatif. Ia menuntut kejelasan siapa bertanggung jawab. Tidak ada toleransi untuk laporan setengah matang. Para pembantunya merasakan tekanan yang luar biasa. Situasi ini jauh dari rutinitas biasa. Kebocoran laporan ke publik memperburuk keadaan. Informasi yang seharusnya terbatas justru menyebar cepat. Media menyebutnya sebagai skandal energi terbesar. Istana harus bergerak cepat merespons. Setiap pernyataan presiden ditunggu dengan tegang. Publik ingin tahu apakah ini akan berakhir seperti kasus-kasus sebelumnya, atau akan menjadi titik balik tata kelola BUMN. Purbaya dan Ahok berada di posisi yang sama-sama riskan. Mereka dipuji sebagai pembuka tabir. Namun mereka juga menjadi sasaran tekanan politik. Setiap langkah mereka diawasi dengan ketat. Tidak ada ruang untuk kesalahan kecil. Narasi besar sudah terlanjur terbentuk. Tinggal menunggu bagaimana negara meresponsnya. Pertamina berada di pusat badai. Presiden berada di bawah sorotan publik. Keputusan besar terasa semakin dekat. Tidak ada jalan kembali ke situasi semula. Dampak dari laporan itu mulai terasa secara struktural. Beberapa pejabat BUMN dipanggil untuk klarifikasi. Agenda-agenda penting ditunda demi fokus pada isu ini. Investor mulai bertanya-tanya tentang stabilitas. Pasar merespons dengan kehati-hatian. Guncangan ini tidak lagi bersifat internal. Ia menyentuh ekosistem energi nasional. Narasi Purbaya Efek kini digunakan secara luas. Ia menggambarkan efek berantai dari satu keberanian membuka data. Setiap sektor merasa bisa menjadi berikutnya. Ketakutan bercampur dengan harapan. Ketakutan bagi mereka yang selama ini nyaman. Harapan bagi publik yang ingin transparansi. Pertamina menjadi contoh yang sedang diuji. Ahok tidak menarik pernyataannya. Ia justru menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh. Baginya, ini bukan soal individu. Ini soal sistem yang harus dibongkar. Ia menyebut bahwa uang negara tidak boleh menjadi bayangan. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan. Pernyataan ini memperkuat dukungan publik, namun juga memperkeras perlawanan di belakang layar. Di sisi lain, tekanan politik meningkat menjelang keputusan presiden. Prabowo dihadapkan pada dilema besar. Tindakan tegas berisiko mengguncang stabilitas jangka pendek, namun pembiaran bisa menghancurkan kepercayaan publik. Setiap opsi membawa konsekuensi besar. Situasi ini menjadi ujian kepemimpinan. Semua pihak menunggu arah yang akan diambil. Media terus menggali dan memperdalam isu. Analisis bermunculan dari berbagai sudut. Beberapa mencoba mengaitkan dengan kepentingan politik tertentu. Namun substansi masalah tetap sulit dihindari. Dana 400 triliun rupiah menjadi simbol ketidakberesan. Kilang bayangan semakin menguat sebagai metafora nasional. Diskusi publik tidak lagi bisa dihentikan. Tidak ada kejelasan akhir yang ditawarkan. Semua pihak berada dalam posisi menunggu. Pertamina berdiri di tengah sorotan tajam. Negara berada di persimpangan penting. Badai belum menunjukkan tanda mereda. Tekanan yang terus meningkat mulai memunculkan retakan di dalam tubuh Pertamina. Beberapa pejabat senior terlihat lebih berhati-hati dalam berbicara. Rapat-rapat strategis berlangsung lebih lama dari biasanya. Kalimat-kalimat diplomatis digunakan untuk menghindari jebakan pernyataan. Namun kegelisahan tetap terasa di setiap sudut ruangan. Tidak semua orang berada di posisi aman. Ketegangan ini menandai dimulainya pertarungan senyap. Sebagian pihak mulai mencari kambing hitam. Nama-nama tertentu perlahan diarahkan ke garis depan. Strategi pengalihan isu mulai terlihat jelas. Beberapa proyek lama kembali disorot untuk menutupi yang lebih besar. Namun upaya ini tidak sepenuhnya berhasil. Data yang sudah terlanjur beredar sulit dipatahkan. Publik semakin jeli membaca pola. Narasi resmi mulai kehilangan daya. Purbaya tetap berada di jalur teknokratisnya. Ia tidak terlibat dalam permainan wacana. Fokusnya tetap pada ketertiban fiskal dan akuntabilitas. Setiap laporan diperiksa dengan standar yang sama. Tidak ada perlakuan khusus bagi proyek besar. Prinsip ini justru membuat tekanan terhadapnya semakin kuat. Namun konsistensinya menjadi sumber kepercayaan. Banyak pihak diam-diam mendukung langkahnya. Ahok menghadapi tekanan yang lebih terbuka. Kritik terhadapnya datang dari berbagai arah. Ia dituduh merusak citra BUMN strategis. Beberapa pihak menyebutnya terlalu frontal. Namun Ahok tidak mengubah sikapnya.
Baginya, kerusakan citra justru datang dari kebohongan. Ia terus mendorong transparansi penuh. Sikap ini memperkeras garis konflik. Di level bawah, pegawai merasakan dampak langsung. Ketidakpastian menciptakan kecemasan. Loyalitas diuji oleh rasa takut dan harapan. Beberapa memilih diam demi keamanan posisi. Yang lain berharap perubahan benar-benar terjadi. Suasana kerja berubah drastis. Pertamina tidak lagi seperti sebelumnya. Energi ketegangan meresap ke seluruh lini. Tidak ada pernyataan resmi yang menutup persoalan. Semua pihak bergerak dengan perhitungan. Retakan internal semakin terlihat jelas. Namun arah akhirnya masih kabur. Pertarungan senyap ini terus berlangsung. Istilah kilang bayangan akhirnya menembus arus utama. Media nasional menggunakannya sebagai judul besar. Publik mulai memahami makna di balik istilah tersebut. Proyek mahal tanpa hasil menjadi simbol kegagalan tata kelola. Diskusi publik berkembang cepat. Talkshow dan forum daring membahasnya tanpa henti. Kilang bayangan menjadi topik harian. Negara terseret dalam percakapan luas. Akademisi mulai angkat suara. Mereka membedah fenomena ini dari sisi kebijakan. Analisis tentang perencanaan, pengawasan, dan eksekusi bermunculan. Banyak yang menilai masalah ini bukan kebetulan. Ada pola sistemik yang dibiarkan tumbuh. Lemahnya kontrol menjadi sorotan utama. Rekomendasi reformasi mulai disuarakan. Tekanan intelektual menambah beban politik. Di parlemen, isu ini mulai digunakan dalam perdebatan. Beberapa anggota menuntut audit menyeluruh. Yang lain mencoba menahan eskalasi demi stabilitas. Perbedaan sikap ini memperlihatkan kepentingan yang saling bertabrakan. Sidang-sidang berjalan panas. Kamera media merekam setiap momen. Publik menilai dengan kritis. Kilang bayangan kini berada di panggung politik. Purbaya tetap konsisten menjaga jarak dari polemik politik. Ia menegaskan perannya sebagai penjaga disiplin fiskal. Setiap pernyataannya singkat dan berbasis data. Namun justru itu yang membuatnya sulit diserang. Kredibilitasnya semakin menguat. Ia menjadi referensi utama dalam diskusi kebijakan. Purbaya efek semakin terasa luas. Ahok menghadapi posisi yang semakin kompleks. Ia dipuji sebagai simbol keberanian. Namun ia juga menjadi target narasi balasan. Tuduhan personal mulai dilontarkan. Isu lama diangkat kembali untuk melemahkannya. Namun publik terlihat lebih fokus pada substansi. Dana 400 triliun rupiah tetap menjadi pusat perhatian. Kilang bayangan tidak kehilangan daya. Isu internal berubah menjadi persoalan negara. Tidak ada pihak yang benar-benar netral. Semua terlibat dalam pusaran opini. Tekanan terus meningkat. Jalan keluar masih belum terlihat. Presiden Prabowo berada di pusat badai politik ini. Setiap langkahnya dianalisis dengan teliti. Publik menunggu sikap tegas yang dijanjikan. Lawan politik menunggu celah untuk menyerang. Pendukung berharap pada tindakan berani. Situasi ini tidak sederhana. Keputusan apapun membawa risiko besar. Kepemimpinan diuji secara terbuka. Di istana, diskusi berlangsung intens. Laporan tambahan diminta dari berbagai pihak. Setiap opsi dipertimbangkan dengan hati-hati. Tindakan cepat bisa memicu guncangan ekonomi. Penundaan bisa memicu kemarahan publik. Dilema ini terasa nyata. Prabowo dikenal tegas dalam isu kedaulatan. Namun stabilitas juga menjadi pertimbangan utama. Purbaya menyampaikan analisis fiskal yang lugas. Ia menekankan dampak jangka panjang jika masalah dibiarkan. Dana mengendap berarti potensi pembangunan yang hilang. Ini bukan sekadar persoalan masa lalu. Ini menyangkut masa depan energi nasional. Argumen ini mendapat perhatian serius. Keputusan tidak bisa ditunda terlalu lama. Waktu menjadi faktor kritis. Ahok tetap berada di luar lingkar kekuasaan formal. Namun pengaruhnya terasa kuat. Pernyataannya terus dikutip media. Ia menjadi referensi moral bagi sebagian publik. Namun posisi ini juga membuatnya rentan. Setiap kata bisa dipelintir. Namun ia memilih tetap konsisten. Transparansi tetap menjadi kata kunci. Tekanan internasional mulai terasa samar. Investor asing memperhatikan perkembangan ini. Stabilitas energi menjadi isu global. Reputasi Indonesia dipertaruhkan. Pemerintah harus memberi sinyal yang jelas. Ketidakpastian terlalu lama bisa berdampak luas. Semua mata tertuju pada keputusan presiden. Momen krusial semakin dekat. Harapan dan tekanan saling bertabrakan. Presiden berada di titik keseimbangan rapuh. Tidak ada keputusan yang benar-benar aman.
Semua pihak menunggu sinyal. Negara berada di ambang perubahan besar. Situasi nasional terasa semakin padat oleh spekulasi. Setiap rumor kecil berkembang cepat. Media berlomba mendapatkan bocoran terbaru. Analis politik membuat berbagai skenario. Publik terbelah antara optimisme dan skeptisisme. Kepercayaan diuji oleh waktu. Semua menunggu titik balik yang dijanjikan. Ketegangan mencapai puncaknya. Di internal Pertamina, perubahan mulai terasa samar. Beberapa prosedur diperketat, pengawasan internal diperluas. Namun langkah-langkah ini dinilai terlambat oleh sebagian pihak. Publik menuntut lebih dari sekadar penyesuaian teknis. Mereka menginginkan pertanggungjawaban nyata. Kilang bayangan tidak bisa dihapus dengan pernyataan. Tekanan terus menumpuk. Purbaya tetap berada di garis kebijakan. Ia mengingatkan bahwa reformasi membutuhkan konsistensi. Tidak cukup dengan satu keputusan simbolis. Sistem harus dibenahi dari hulu ke hilir. Pesan ini terdengar jelas bagi para pengambil keputusan. Namun implementasinya tidak sederhana. Banyak kepentingan terlibat. Perlawanan halus terus muncul. Ahok semakin jarang muncul di ruang publik. Namun setiap kemunculannya selalu berdampak besar. Diamnya justru memicu spekulasi. Banyak yang menilai ini sebagai strategi. Yang lain melihatnya sebagai tekanan berat. Namun substansi isu tidak berubah. Dana 400 triliun rupiah tetap menjadi pertanyaan utama. Kilang bayangan tetap menghantui. Prabowo menghadapi hitungan mundur politik. Keputusan yang diambil akan membentuk narasi kepemimpinannya. Apakah ia akan dikenang sebagai pembenah tegas? Atau sebagai penjaga stabilitas tanpa gebrakan? Pilihan ini tidak mudah. Semua opsi memiliki konsekuensi jangka panjang. Negara berada di persimpangan penting. Tidak ada jawaban final yang muncul. Publik masih menunggu langkah nyata. Pertamina masih berada di bawah sorotan. Purbaya efek belum kehilangan momentum. Titik balik terasa semakin dekat. Isu dana 400 triliun rupiah akhirnya menjadi cermin besar bagi negara. Ia memantulkan wajah tata kelola yang selama ini tersembunyi. Kilang bayangan bukan sekadar proyek fiktif. Ia adalah simbol dari kelemahan sistemik yang dibiarkan. Purbaya efek menunjukkan bahwa satu keberanian bisa membuka banyak lapisan. Ahok menjadi pemantik diskusi yang tak terelakkan. Presiden berada di titik penentuan sejarah. Negara tidak bisa lagi berpaling. Kasus ini memperlihatkan bahwa transparansi bukan slogan kosong. Ia membutuhkan keberanian dan konsistensi. Data harus berbicara lebih keras dari retorika. Kekuasaan diuji saat berhadapan dengan kebenaran. Publik menuntut akuntabilitas nyata. Setiap rupiah harus memiliki arah jelas. Energi nasional tidak boleh dibangun di atas bayangan. Pertamina sebagai simbol kemandirian energi berada dalam ujian berat. Kepercayaan yang hilang tidak mudah dipulihkan. Reformasi bukan pilihan, melainkan keharusan. Setiap langkah setengah hati akan terbaca publik. Sistem lama tidak lagi relevan. Tuntutan perubahan datang dari berbagai arah. Waktu tidak berpihak pada penundaan. Purbaya efek mengajarkan bahwa kebijakan fiskal bukan sekadar angka. Ia menyentuh keadilan dan masa depan bangsa. Ketegasan teknokratis bisa menjadi senjata moral. Namun tanpa dukungan politik, ia bisa melemah. Inilah titik temu antara data dan kepemimpinan. Negara harus memilih untuk berani. Setengah langkah hanya memperpanjang krisis. Ahok menjadi simbol suara yang tidak mau diam. Ia mengingatkan bahwa kritik adalah bagian dari perbaikan. Keberanian membuka tabir selalu membawa risiko. Namun diam jauh lebih berbahaya. Publik belajar bahwa perubahan sering datang dari ketidaknyamanan. Narasi ini tidak akan mudah dilupakan. Ia telah tertanam dalam kesadaran kolektif. Pada akhirnya, cerita ini bukan tentang satu tokoh atau satu institusi. Ini tentang pilihan sebuah negara. Apakah ia berani bercermin dan membenahi diri? Atau memilih menutup pintu dan kembali pada bayangan? Dana 400 triliun rupiah menjadi penanda sejarah. Kilang bayangan menjadi pelajaran mahal. Purbaya efek menjadi pengingat abadi. Masa depan ditentukan oleh keberanian hari ini. Apa yang baru saja Anda saksikan bukan sekadar cerita tentang angka dan laporan. Ini adalah potret bagaimana kekuasaan, uang negara, dan keberanian saling berhadapan. Dana 400 triliun rupiah bukan angka kecil yang bisa diabaikan begitu saja. Ia mewakili harapan rakyat yang seharusnya berubah menjadi energi dan kesejahteraan. Kilang bayangan mungkin tidak terlihat, tapi dampaknya nyata bagi negara.
Purbaya efek telah menunjukkan bahwa satu data bisa mengguncang sistem besar. Dan, keberanian Ahok membuktikan bahwa diam bukan selalu pilihan terbaik. Namun pertanyaan terpenting belum sepenuhnya terjawab. Apakah semua ini akan berakhir dengan transparansi dan pembenahan nyata? Atau justru menguap seperti banyak skandal sebelumnya? Keputusan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi penentu arah cerita ini. Apakah negara benar-benar berani bercermin dan berubah? Atau memilih menutup pintu dan kembali ke bayangan? Jawabannya akan menentukan masa depan tata kelola energi Indonesia. Jika Anda merasa isu ini penting, jangan biarkan berhenti di sini. Bagikan video ini agar semakin banyak yang sadar dan peduli. Tekan like sebagai dukungan terhadap transparansi dan akal sehat publik. Subscribe channel ini untuk terus mengikuti perkembangan kasus besar yang sering luput dari sorotan. Aktifkan lonceng notifikasi, karena episode lanjutan bisa datang kapan saja. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Suara Anda adalah bagian dari tekanan publik yang dibutuhkan negara ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap kritis, tetap berpikir jernih, dan jangan pernah berhenti bertanya. Karena perubahan selalu dimulai dari keberanian untuk mengetahui kebenaran. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.